Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan mengalur ceritakan manhwa keren yang berjudul Super Gen Dewa. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like-nya. Dan kalau mau cerita manhwa ini dilanjut, silahkan komen aja. Manhwa ini mengisahkan tentang seorang anak bernama Hansen. Dia hidup di dunia yang kejam, yang dimana prinsipnya adalah dimangsa atau memangsa. Gimana keseruan manhwa yang satu ini? Tanpa berbasa-basi lagi, ayo langsung kita gaskan ke ceritanya. Di manhwa period. Panel menjelaskan kalau 100 tahun yang lalu, umat manusia akhirnya menguasai sains untuk melakukan perjalanan ruang angkasa. Dan akhirnya mereka membuka portal perjalanan luar angkasa. Tapi yang membuat semua orang tercengang adalah fakta bahwa di ujung portal tersebut merupakan tempat yang benar-benar baru. Di sana terdapat beast dan para monster mengerikan yang jumlahnya sangat banyak. Teknologi dan persenjataan yang manusia anggap sangat kuat, tidak ada apa-apanya di hadapan para monster itu. Dan karena umat manusia tidak mampu menutup portal itu, maka umat manusia langsung jatuh ke dasar rantai makanan hanya dalam waktu 1 malam. Namun keinginan manusia untuk bertahan hidup sangat kuat. Hal ini dimulai saat seseorang memakan monster untuk yang pertama kalinya. Dan setelah itu tubuh manusia mulai mengalami evolusi. Kemudian mereka mulai memburu para beast dan mengambil beast soul milik mereka. Dan setelah 100 tahun, umat manusia mulai berevolusi. Mereka akhirnya melebur dengan beast soul tersebut. Dan di saat yang sama, mereka juga telah memahami rahasia di balik gen milik mereka. Hanya dengan evolusi, mereka bisa bertahan di dunia yang saling memangsa ini. Bahkan seseorang mungkin juga punya kesempatan untuk menjadi seorang dewa. Dunia baru ini disebut dengan God Sanctuary. Halo guys, kenalin, namaku Hansen, manusia yang belum evolusi. Aku baru sebulanan datang ke sini. Dan sekarang aku lagi diuber-uber sama warga. Kenapa mereka mengejarku? Itu karena aku baru saja mencuri beast soul yang sudah mati-matian mereka dapatkan. Iya, aku tahu kalau mencuri itu salah. Aku memang layak buat digebukin rame-rame. Tapi kalian jangan lupa, di dunia ini pilihan hidup cuma ada 2, dimangsa atau memangsa. Jika memangsa kau menang, dan jika dimangsa kau kalah. Jika ini terus berlanjut, aku akan tertangkap. Dan kalau sudah tertangkap, aku tidak akan punya kesempatan untuk hidup. Pokoknya aku akan bertahan hidup. Aku tidak akan mati, teriak Hansen dalam hati. Setelah itu panel mundur ke 1 bulan yang lalu, di sebuah tempat bernama Steel Armor Sanctuary. Sejak kecil Hansen sangat ingin ke God Sanctuary. Dan sekarang umurnya sudah 18 tahun. Akhirnya dia bisa masuk portal ke tempat ini. Inikah God Sanctuary? Tempat yang tidak terlalu buruk, ucap Hansen. Sebenarnya God Sanctuary adalah tempat yang berbahaya. Di tempat ini sangat sulit menemukan orang kayak Hansen, seorang lulusan SMA yang gak nerusin buat kuliah. Di sini dia cuma bisa jadi umpan, kalau enggak ya jadi tumbal. Lalu diketahui kalau ayah Hansen sudah meninggal, dan kondisi ibunya sudah melemah. Dia juga punya seorang adik perempuan yang masih sekolah. Jadi sebagai anak laki-laki dan seorang kakak, dia harus menafkahi keluarganya menggantikan ayahnya. Dan untuk seorang lulusan SMA yang gak punya talenta apa-apa, cari cuan di God Sanctuary adalah cara tercepat dan terbaik yang bisa dia lakukan saat ini. Tiba-tiba mata Hansen berkedut. Apa aku akan dapat rezeki nomplok ya? Batin Hansen.
Lalu di sebuah gang dia melihat sesosok monster yang cukup besar. "Monster apaan tuh, Jing?" ujar Hansen. Tanpa banyak omong, Hansen langsung menyerang monster itu dengan daggernya. "Mamam nih, jurus tusbol!" Dan cus! Serangan itu tepat mengenai bokong dari si monster. Dan boom! Tiba-tiba si monster berubah menjadi sesosok cewek cantik. "Loh, kok jadi cewek? Apa barusan aku nusuk bokong cewek ya?" batin Hansen yang mulai panik. Lalu netizen yang ada di sana bilang, "Itu kan Kinsuwan. Si bangsat itu barusan nusbol Kinsuwan kan? Apa dia nggak tahu perubahan wujud Bisoul? Kayaknya bakal seru nih." Lalu panel menjelaskan kalau Kinsuwan adalah wanita terkuat di Steel Armor Sanctuary. "Kurang ajar lu ya," teriak Kinsuwan. "Orang ini fetisnya bokong ya. Kang Tusbol, ujar netizen sambil menahan tawa. "Lu punya nyawa berapa berani nusbol gua, anjing?" teriak Kinsuwan yang sangat marah. Dan tak berselang lama, Hansen sudah dikerumuni sama bapak-bapak berbadan kekar. Dia pun ditendang dan langsung berlutut di hadapan Kinsuwan. Lalu Kinsuwan memarahinya dan mengklaim kalau ada orang yang membantu si Kang Tusbol ini, maka orang itu akan menjadi musuhnya. Hansen langsung terkejut mendengar itu. "Mampus saja lu bangsat," ucap bapak-bapak kekar di depan Hansen. Hansen pun langsung nangis dan berharap kalau ini cuman mimpi. Singkat cerita, sekarang Hansen lagi ada di Tamarin Rockland. Di sana dia lagi berburu kumbang armor hitam. Dia sudah makan 30 kumbang, tapi gen poin miliknya sama sekali nggak bertambah. Kemudian kita diperlihatkan status milik Hansen. Dari sini diketahui kalau ada 4 jenis gen, yaitu gen normal, gen primitif, gen mutasi, dan gen divine. Kalau kayak gini terus, kapan aku bisa evolusi? Ucap Hansen. Sudah hampir sebulan Hansen berada di sana, tapi dirinya belum mampu untuk berevolusi. Dia sebenarnya ingin memburu monster yang lebih besar, tapi saat dia menemukannya, dia malah berakhir di rumah sakit dengan banyak perban di sekujur tubuhnya. Jika Hansen bisa mendapat bantuan, maka Hansen akan bisa berburu bis tingkat primitif dengan mudah. Tapi gara-gara dia mentusbol Kinsuwan, sekarang nggak ada seorang pun yang mau membantunya. Tiba-tiba matanya berkedut lagi. Kali ini dia melihat sinar cahaya di kejauhan. Dan ternyata cahaya itu berasal dari kumbang armor hitam emas. Kumbang itu berjalan ke arah Hansen. Dan tanpa banyak omong, Hansen pun langsung membunuhnya. Lalu muncul notif kalau Hansen baru saja mendapatkan Sacred Blood Bisoul. Hansen terkejut. Ternyata kumbang itu punya rank Sacred Blood. Lalu kita diperlihatkan ranking para beast. Dari tingkat terendah yaitu normal, terus naik ke primitif, naik lagi ke tingkat mutan, dan yang tertinggi adalah Sacred Blood. Bahkan di Steel Armor Sanctuary tidak banyak orang yang memiliki Bisoul rank Sacred Blood. Bisoul jenis apa ini? Batin Hansen. Dan setelah dicek di statusnya, terlihat kalau Bisoul ini adalah tipe armor. Tipe armor? Ayo kita unboxing dan sekalian kita review, batin Hansen. Lalu di depan Hansen muncul si kumbang emas. Lalu dia melebur ke tubuh Hansen dan berubah. Hansen pun langsung menjadi Kamen Rider. Armor Kamen Ridernya ini sangat ringan dan kuat. Armor ini tidak bisa dibandingkan sama armor peringkat primitif yang sering Hansen lihat di kota. Hansen pun berhenti di depan sebuah batu besar. Dan duar! Batu besar itu pun hancur dengan mudahnya. Gila, gak nyangka habis nusbol cewek,
aku dapat armor se-OP ini, kata Hansen. Hahaha, saatnya jadi MC di manhwa ini, ucap Hansen. Singkat cerita, panel berpindah ke rumah Hansen. Terlihat kalau dia sedang memasak. Dia mengeluh karena hanya mendapat 7 poin Gen Divine dari kumbang armor hitam emas kemarin. Setelah makan sup kumbang armor hitam emas tingkat Sacred Blood, Hansen berharap agar poin Gen Divine-nya bisa naik. Lalu dia teringat dengan sebuah benda yang ngedrop dari tubuh si kumbang. Dia bertanya-tanya, benda apaan ini? Ini kayak bola kristal, tapi benda kayak gini nggak mungkin ada di tubuh serangga, batinnya. Tiba-tiba maksud bola kristal itu ada yang ngambil. Dan yang mengambilnya adalah monster kadal hijau yang dari tadi ada di dalam kandang. Kadal itu pun langsung memakan kristal tersebut. Hansen langsung emosi dan membentak kadal hijau itu. Tiba-tiba si kadal nggak gerak, kayak sudah mokat. Lalu muncul aura hijau dan tubuh kadal mulai membesar. Hansen terkejut melihat hal ini. Dan si kadal berusaha mencaplok Hansen. Hansen pun langsung mengeluarkan daggernya dan menusuk si kadal tepat di perut dan membuatnya langsung mokat. Setelah itu muncul notif kalau Hansen berhasil membunuh Kilin Giok primitif dan memperoleh seekor beast. Dan dengan mengkonsumsi dagingnya, maka akan memperoleh 0-10 poin gen primitif. Hah? Peringkat primitif? Harusnya kan peringkat normal. Apa gara-gara kadal itu makan kristal tadi ya? Batin Hansen yang keheranan. Hansen pun langsung mengambil bola kristal tadi dari tubuh si kadal. Hahaha, dengan kristal ini aku akan bisa berevolusi, kata Hansen dengan wajah senang. Setelah itu di depan rumah, Bibi dan pamannya Hansen terlihat lagi marah-marah ke ibunya Hansen. Ternyata mereka semua ingin warisan rumah itu dibagi. Mereka marah karena ibunya Hansen memonopoli rumah tersebut. Kau sudah hidup tenang di sana selama 2 tahun. Sudah saatnya kamu berbagi warisan dengan kami, ucap paman Hanley. Lalu istrinya juga menambahi kalau keluarganya Hansen bisa menjual rumah itu dan uangnya dibagi, atau memberikan paman dan bibinya sejumlah uang sebesar 2 juta dan membiarkan mereka tinggal di rumah itu. Kakak-kakak semua kan tahu bagaimana kondisi kami. Dari mana kami bisa dapat uang sebanyak itu? Terus kalau kami menjual rumah ini, anak-anak mau tinggal di mana? Ucap ibunya Hansen. Paman Hansen malah membentak dan berkata, yang lagi berjuang itu bukan hanya kamu. Aku juga harus bayar SPP anakku yang biayanya cukup untuk membuatku ubanan. Pokoknya aku nggak mau tahu. 1 bulan ke depan siapkan uangnya atau jual rumahnya. Hasil penjualannya akan dibagi rata. Kalau enggak, siap-siaplah datang ke persidangan, imbuh si paman. Tak lama kemudian Hansen datang berlari menemui ibu dan adiknya. Dasar kurang ajar. Padahal saat mereka punya utang dulu, ayah yang membantu mereka. Bisa-bisanya mereka berbuat seperti ini pada keluargaku. Bahkan kematian ayah sangat misterius. Batin Hansen yang sangat kesal kepada paman dan bibinya. Lalu si ibu minta maaf karena dia tidak bisa melindungi rumah ini. Tapi Hansen menenangkan ibunya dengan bilang kalau dirinya sudah minta bantuan paman Zhang yang seorang pengacara untuk membantu mereka menuntaskan masalah ini. Serahkan saja masalah uang padaku. Ibu fokus merawat Yan saja, ucap Hansen. Baiklah nak, ucap sang ibu. Lihat saja para keparat itu, akan kubuat kalian semua membayar hal ini, kata Hansen dalam hati. Setelah itu panel berpindah ke stasiun Galaksi.
Di stasiun itu terus bermunculan pemberitahuan-pemberitahuan tentang orang-orang yang berhasil evolusi. Selain itu juga ada pemberitahuan tentang orang yang berhasil mengalahkan monster peringkat Sacred Blood. Lalu di dalam kereta, Hansen mulai merenung. Dengan kekuatan bola kristal miliknya, dirinya pasti akan bisa mencapai tingkatan yang sama dengan orang-orang yang disebutkan di stasiun tadi. Untuk meningkatkan poinnya, hari ini Hansen akan pergi ke lembah Windfall untuk farming sekaligus nyari cuan. Kemudian di lembah Windfall, Hansen dengan mode Kamen Rider sedang bersembunyi di balik semak-semak. Dia berpikir dan menyesal karena sudah membuat sup dari cangkang kumbang tingkat Sacred Blood. Dan jika dia memilih untuk menjualnya, maka dia bisa menjualnya dengan harga 2 juta. Tapi nggak apa-apa deh, aku masih punya bola kristal buat memelihara beberapa bis. Nantinya aku juga akan bisa dapat cukup uang buat mengganti rumahku, batin Hansen dengan wajah cemberut. Lalu di kejauhan dia melihat seekor monster. Monster itu adalah Gelmantis. Dia sangat pandai bersembunyi, tapi mata Hansen cukup tajam sehingga bisa menyadarinya. Lalu kita langsung diperlihatkan status dari monster ini. Terlihat kalau dia berada di tingkat primitif. Hansen dengan cepat langsung bergerak menyerang. Si belalang langsung melompat dan menghajar Hansen tepat di wajahnya. Sial, serangan dan kecepatannya memang tinggi, tapi aku sama sekali nggak nerima damage. Armor ini gegebet anjir, batinnya. Setelah itu Hansen masuk ke mode serius. Dengan tebasan daggernya dia berhasil mengalahkan belalang yang ada di depannya dengan sekejap. Hahaha, dengan armor ini aku akan menguasai dunia, teriaknya. Kemudian kawanan belalang muncul. Kali ini dia diserbu belalang 1 RT. Dan dewas. Tidak ada satu serangan pun yang melukainya. Hansen berjalan santai sambil berkata, "Kau tidak akan bisa membunuhku!" Dan duar. Hansen membantai semua belalang yang datang tadi. Monster-monster ini sama sekali bukan masalah baginya. Lalu kawanan belalang datang lagi. Kali ini 1 kecamatan yang datang. Mau 1 kabupaten, gua nggak takut. Maju semua lunjing, teriak Hansen. Kemudian kita diperlihatkan seorang bocil yang lagi berjalan di lembah Windfall. Dia kesal karena nggak tahu kenapa dia bisa sampai di Steel Armor Sanctuary yang dianggapnya sebagai tempat yang bodoh. Dia sama sekali nggak kenal dengan wajah-wajah yang ada di sana. Dan ternyata bocil ini adalah anak buahnya Qin Xuan. Bocil ini adalah anak sultan yang bernama Su Xiaoqiao. Yang bagus dari tempat ini cuman Kak Qin Xuan. Aku akan dapatkan bis tingkat mutan untuknya biar aku bisa dapat pujian darinya, kata bocil itu sambil senyum-senyum membayangkan Qin Xuan. Dan setelah lama menyusuri tempat itu, dia sama sekali nggak menemukan monster satupun. Harusnya di sini banyak kawanan Gelmantis. Apa mereka pindah habitat ya? Batin bocil yang mulai keheranan. Lalu bocil menemukan noda darah. Itu berarti Gelmantis nggak pindah. Pasti ada sekelompok orang yang memburunya. Bocil pun mengikuti noda darah itu. Lalu dia terkejut. Di depannya ada sosok yang keren sedang berdiri di atas tumpukan tubuh Gelmantis. Itu apaan? Keren banget jir, teriak bocil dalam hati. Dengan ragu-ragu dia pun bertanya, "Bang, kaukah yang membantai belalang ini? Kau mau nggak Cil? Satunya 1000 levro," ucap Hansen. Kampret, aku membunuh terlalu banyak. Bahkan buat mukbang pun ini masih kebanyakan jir. Moga-moga si bocil kacamata itu mau beli, batin Hansen.
Halah, cuman segitu murah bang, tak borong semua, ucap si bocil. Nih duitnya bang. Oh iya bang, kalau belalang ini lu hargain satunya 50.000, itu masih dianggap DP loh. Kalau ada barang bagus selanjutnya, kasih tahu aku bang, akan ku bayar mahal. Nggak apa-apa segitu, hitung-hitung penglaris. Kamu kelihatannya kaya, beritahu nama dan nomor ruanganmu. Aku akan datang saat aku punya barang bagus, kata Hansen. Su Xiaoqiao pun memperkenalkan dirinya, dan dia berada di ruangan 1046. Lalu bocil bertanya, aku harus memanggilmu apa bang? Dan kamu tinggal di mana? Hansen malah balik badan dan berkata, cuan, cuan, cuan. Hidupku hanya untuk cuan. Sampai jumpa lagi bocil sultan, ucap Hansen yang pergi meninggalkan si bocil. Bang Cuan ya? Nama yang keren bang, kata bocil. Bang Cuan, aku akan selalu menunggu kedatanganmu, teriak si bocil. Singkat cerita, Hansen sudah sampai ke tempat kawanan serigala gigi tembaga. Dia pun langsung disambut oleh seekor serigala. Dan sring, Hansen pun langsung menebas beberapa serigala di depannya sekaligus. Dan muncul beberapa notif sekaligus. Karena tadi Hansen secara impulsif membantai semua kawanan belalang, maka kali ini dia harus menyisakan satu buat ditangkap hidup-hidup. Lalu muncul notif kalau Hansen berhasil mendapatkan bisul. Dia senang mendapatkannya, karena di pasar permintaan bisul serigala gigi tembaga sedang tinggi. Dia pun mencoba bisulnya, dan terlihat sebuah anak panah besar dan saat ditembakkan, daya hancurnya sangat besar. Beberapa lama kemudian, Hansen sudah sampai di depan gerbang kota. Di depannya terlihat sebuah kelompok yang menunggangi monster mirip raptor. Diketahui kalau itu rombongan Shen Tianzi. Dan diketahui juga kalau Shen Tianzi ini adalah calon pelamar Qin Xuan. Melihat Hansen, Tianzi langsung mencambuknya dan bertanya dengan nada kasar, siapa yang telah menjual bis tingkat primitif kepadamu? Apa-apaan orang ini? Batin Hansen. Di belakang ada netizen yang lagi gibah. Dia berkata kalau Kang Tusbol sudah mentusbol bokong Qin Xuan. Berarti dia sama saja sudah membuat Shen Tianzi jadi musuhnya. Kemudian Tianzi menegaskan lagi kepada netizen yang ada di sana, kalau ada yang berani melakukan kontak apapun sama Hansen akan diberi hukuman yang menyakitkan. Dan setelah itu Tianzi dan rombongan langsung pergi. Kau beruntung Kang Tusbol, kalau kami gak buru-buru sudah kubogem kau dengan tinjuku, batin salah satu pengikut Shen Tianzi. Sepertinya aku harus segera menggunakan bola kristal itu secepat mungkin. Saat aku sudah bertambah kuat, akan kubalas hal ini, batin Hansen. 3 hari kemudian, di ruangan pribadi Hansen, serigala gigi tembaga sekarang berubah menjadi serigala gigi perunggu. Tapi perubahannya masih cukup jauh dari serigala gigi perunggu tingkat mutan yang asli. Hansen merasa untuk mengubah bis tingkat primitif ke tingkat mutan tidak semudah mengubah bis tingkat normal ke tingkat primitif. Sambil menunggu perubahan si serigala, Hansen memutuskan untuk berburu lagi. Lalu di luar terdengar suara-suara yang mengatakan kalau di lembah Windfall, di lereng matahari terbenam, ada monster tingkat Sacred Blood yang baru saja ditemukan. Dengan mode Kamen Rider, Hansen langsung menuju ke TKP. Dari puncak, dia melihat keramaian. Qin Xuan dan Tianzi sedang menghadapi monster itu. Monster itu bernama Bloodthirsty Berserker. Penampilannya mirip Centaur. Dia menghantam orang-orang dengan tubuh besarnya. Dari kejauhan itu kayak pembantaian.
Monster tingkat Sacred Blood kuat banget anjir, batin Hansen. Terlihat si monster mau menyerang Tianzi, tapi Tianzi masih bisa melompat. Dan sayang sekali monster peliharaannya harus mokat karena serangan itu. Tianzi langsung marah dan memaki si Berserker. Di kejauhan Hansen masih memantau keadaan. Kinswan dan kelompoknya benar-benar kerepotan. Berbagai macam serangan diarahkan ke si Berserker. Tapi Berserker tidak bergeming dan terus-terusan membantai orang-orang. Gila, meskipun sama-sama Sacred Blood, tapi jarak kekuatannya sangat jauh beda sama kumbang armor hitam tingkat Sacred Blood yang kutemukan dulu, batin Hansen. Berserker benar-benar membantai orang-orang yang ada di sana. Bahkan sebentar lagi dia akan keluar dari kepungan orang-orang itu. Karena tidak ada pilihan lain, Tianzi pun mengeluarkan bisol tingkat Sacred Blood miliknya, yaitu lebah 6 sayap yang berbentuk panah. Kinswan sedikit terkejut dengan bisol itu, karena bisol dengan tipe seperti itu sangat jarang terlihat di wilayahnya. Tianzi mulai menembakkan anak panahnya sambil berteriak, "Mamam nih, monster keparat!" Dan siu, dawar. Berserker pun langsung mokat cuma dengan sekali tembak. Orang-orangnya Kinswan sontak terkejut. Tianzi pun tersenyum ke arah Kinswan. Tiba-tiba ada cahaya yang mengarah ke kepala Berserker. Lalu muncul notif kalau mereka memperoleh Sacred Bisol dan jika mengkonsumsi dagingnya akan menambah 0-10 poin Gen Divine. Tiba-tiba makwus, Hansen mode Kamen Rider langsung ngambil bisol itu dan lari ngibrit sekencang-kencangnya. Di kerumunan, bocil kacamata bilang, "Itu kan Bang Cuan." Kinswan terkejut dengan kemunculan Bang Cuan itu. Tianzi juga masih terkejut dengan keadaan ini. Sambil berlari, Hansen berkata, "Rasain lu Tianzi, gua ambil Sacred Bisolnya." Hahaha. "Kejar dia!" teriak Tianzi. Tianzi langsung memanggil kuda armor hitam miliknya dan mengejar Bang Cuan diikuti anak buahnya di belakang. Bang Cuan alias Hansen merasa kalau kapaknya sangat berat. Dan adegan kejar-kejaran waktu di awal tadi pun dimulai. "Sialan, kalau kayak gini gua bakal ketangkep," batin Hansen. "Kalau ketangkep gua mampusin lu jing," teriak Tianzi. "Inikah akhirku? Ibu, Dian, kakak minta maaf," teriaknya dalam hati. Kemudian sayup-sayup Hansen mendengar suara yang semakin lama semakin jelas. Itu adalah suara dari mendiang ayahnya. Dan setelah itu panel flashback saat Hansen dan ayahnya bermain sebuah game. Terlihat ayah yang sedang mengajari Hansen bermain dan membuatnya naik level. Hansen kecil ketakutan, tapi ayah memberikan contoh agar Hansen berani. Lalu ayah membantai monster-monster itu dan berhasil mengalahkan bos NPC-nya. "Kalau kau mau berevolusi, jangan jadi orang naif nak," ucap sang ayah. Setelah itu ayah menasehati Hansen kalau dunia nyata itu lebih kejam dari dunia game. Jadi kau harus bisa mengandalkan dirimu sendiri. Setelah itu ayah membantu Hansen untuk membunuh dirinya dan membuat Hansen naik level. "Jadilah lebih kuat jika kau ingin bertahan hidup." Hansen pun langsung tersadar setelah mengingat kenangan itu. Di belakang terlihat Tianzi melompat dan bersiap menyerang Hansen. "Mampus kau maling!" teriak Tianzi. "Sial, akan ku coba. Bergabunglah Bisol Berserker!" teriak Hansen. Tiba-tiba muncul aura Berserker di depan Tianzi yang membuat dirinya cukup terkejut. Penggabungan pun berhasil. Hansen berhasil berubah menjadi Kamen Rider mode Centaur.
Di balik kesulitan selalu ada kemudahan, teriak Hansen. Dengan mode Centaur, Hansen bisa berlari lebih cepat dan gengnya Tianzi tidak mampu mengejarnya. Apapun yang terjadi, kejar dia, kata Tianzi yang masih kesal. Apaan ini jir? Kata Qin Zuan yang bingung dengan keadaan ini. Karena jalan pegunungan yang sulit, membuat mereka kesulitan untuk menemukan Kamen Rider. Orang itu tidak hanya mengambil kapaknya, tapi dia juga menerima Secret Beast Soul. Orang ini benar-benar licik, batin Qin Zuan. Singkat cerita, di sebuah hutan, terlihat Hansen yang sedang mengubur kapak emasnya. Hansen hanya bisa mempertahankan wujud gabungannya cuman selama 7-8 menit saja. Untungnya waktu itu dia memilih kabur dan tidak melawan Tianzi dengan kelompoknya. Kapak ini bisa dijual dengan harga tinggi. Tapi siapa ya yang mau membelinya? Ucap Hansen. Kemudian panel berpindah ke gerbang masuk kota. Setiap orang yang masuk akan dicek. Dan saat giliran Hansen akan dicek, penjaga sadar kalau Hansen adalah si Kang Tusbol. Dan dia langsung diusir sama penjaga. Heh, dasar orang-orang idiot, batin Hansen. Lalu di dalam kota, rumor tentang Kamen Rider sudah tersebar. Banyak yang membicarakannya karena dia berhasil mempermainkan Tianzi. Bahkan untuk mengalahkan si monster, Tianzi sampai menggunakan anak panah tingkat Sacred Blood sekali pakai miliknya. Dan hasilnya justru diambil si Kamen Rider ini. Saking kesalnya, Tianzi sampai menghancurkan rumahnya sendiri. Kang Tusbol, Bang Cuan, sekarang Kamen Rider. Julukanku banyak banget jir, batin Hansen yang senyum-senyum sendiri. Setelah itu panel berpindah ke kediaman Qin Zuan. Dia sedang berbicara dengan bocil kacamata. Ceritakan padaku, siapa sih Bang Cuan itu? Tanya Qin Zuan. Lalu bocil kacamata menceritakan kalau dirinya ketemu sama Bang Cuan di lembah Windfall. Saat itu dirinya membeli banyak gel mantis darinya. Lalu Qin Zuan menyuruh si bocil menghubungi Bang Cuan. Dirinya akan membayar Secret Beast Soul miliknya dan Secret Beast Soul hasil rampasannya dengan harga yang sangat tinggi. Dan jika si bocil berhasil, maka Qin Zuan akan memberinya hadiah. Dan obrolan ini menjadi rahasia mereka berdua. Bocil kacamata dengan senang hati mengiyakannya. Singkat cerita, jauh di dalam pegunungan, terlihat kalau Hansen berhasil memburu Kirin giok primitif dan asik makan dagingnya. Kemudian kita diperlihatkan status dari Hansen. Dan tak lama kemudian dari semak-semak ada suara. Ternyata itu adalah orang dengan pakaian compang-camping. Siapa nih orang? Batin Hansen. Dan sayang sekali chapter pun berakhir sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan sampai di sini. Seperti biasa, dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan jangan lupa kultivasikan loncengnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.